عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه. نوعنا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدعاء على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، jamaah salat isya, salat tarawih dan insyaallah witir yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, bisa melaksanakan salat isya berjamaah, bisa melaksanakan qiyam Ramadan. Mudah-mudahan termasuk dari yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, qama Ramadan, qiyam Ramadan dalam hadis ini adalah salat tarawih, imanan wa ihtisaban, karena iman dan karena hanya mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah akan mengampuni, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada hadis lain senada matannya dengan hadis ini tapi berbeda awalnya, dan ini yang dijadikan sebagai salah satu dasar kenapa di 10 terakhir itu kita biasanya menambah qiyam lail. Qiyam lail. Nabi bersabda, "Man yaqum lailatal qadri." Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang melakukan qiyam di malam Lailatul Qadar. Kita tidak tahu kapan malam itu terjadi, hanya kita melaksanakan perintah Nabi, iktidaan bi Rasulillah, karena mengikuti anjuran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan wa la tamisuha fi witrin minha. Cari, kata Nabi, di 10 terakhir. Maka kita mencari, meningkatkan ibadah. Kemudian cari di setiap ganjilnya. Maka di setiap ganjilnya kita juga meningkatkan ibadah. Pertama kita niatkan dalam rangka menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah. Malam Lailatul Qadar mungkin sudah lewat, tapi sunnah ini tetap. Maka kita tetap bersemangat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menutup bulan Ramadan ini dengan husnul khatimah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara perkara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan menutup bulan Ramadan, semua yang dilakukan oleh beliau dalam rangka menyucikan lahir dan batin kita. InsyaAllah ini pokok bahasan yang tertera dalam tema yang menjadi materi pada malam hari ini, menyucikan lahir dan batin. Agama Islam ini meliputi aspek zahiriyah dan batiniyah. Maka dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, "Innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdi." Allah itu suka melihat bekas nikmat yang diberikan kepada hambanya. Diberi nikmat oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, dia kemudian dengan rezeki itu menampakkan kerapian, kebaikan, kebersihan. Allah juga berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Kemudian ada seorang yang suka memakai sandal yang baru. Ada model baru dia pasti beli. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia matur khawatir dia termasuk orang-orang yang mengedepankan dunia saja. Rasulullah, saya suka kalau ada sandal baru saya membelinya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah itu bagus dan suka yang bagus. Ini yang harus menjadi niat ketika kita membeli pakaian baru,
ketika kita memakai pakaian yang rapi, ketika kita memakai pakaian yang baik dipandang orang lain, jangan sampai kita meniatkan selain dari apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Karena Allah suka dengan itu. Karena itulah bekas-bekas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi itu perkara-perkara dari aspek lahiriah yang lebih penting. Kita ini pada hakikatnya nilai dari kualitas ibadah kita tergantung kepada aspek-aspek batiniyahnya, keikhlasannya, kekhusyuannya. Maka dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Jadi penting lahir itu, tapi yang lebih penting lagi adalah batin kita. Madrasah Ramadan yang telah 28 hari kita melewatinya, ini memiliki pengaruh besar terhadap kebersihan lahir dan batin. Karena kaidah dalam agama ini, semua ibadah, semua syariat yang telah diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita pasti memiliki pengaruh terhadap kesucian lahir dan batin, pasti itu. Kalau kita melaksanakan ibadah tidak ada pengaruhnya terhadap kejiwaan kita dan hati kita, berarti ibadahnya kurang. Karena syarat ibadah agar menjadi ibadah yang makbulah yang pertama harus memiliki keikhlasan, dan ini unsur batini ya, ada di hati kita. Tapi enggak cukup, harus ada kesesuaian dengan ajaran dan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Fikihnya harus memiliki dasar bahwa inilah yang dilakukan Nabi SAW. Ini unsur lahiriah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka pada hakikatnya kalau kita melihat apa yang dilakukan Nabi SAW, beliau dengan ucapannya menganjurkan, dengan amal perbuatannya memberi contoh dalam rangka supaya kita melakukan finishing, closing bulan Ramadan ini dengan baik. Dan itu salah satu dari tujuan madrasah Ramadan ini adalah membersihkan lahir dan batin kita. Nabi SAW itu mencontohkan i'tikaf. Wa antum akifuna fil masajid. I'tikaf itu harus memiliki dua syarat. Yang pertama harus niat. Masuk masjid enggak ada niat, enggak dikategorikan mu'takif, orang yang beriktikaf. Yang kedua tidak cukup niat, harus ada masjidiyah. Musholla enggak bisa buat i'tikaf, rumah apalagi. Hanya memang sering ada pertanyaan dari ibu-ibu, apakah Lailatul Qadar itu hanya diberikan kepada orang yang beriktikaf saja? Ya tidak. Lailatul Qadar itu keutamaannya diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Hanya ketika orang melakukan iktikaf, potensinya, peluangnya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar lebih besar daripada mereka yang tidur di rumahnya. Maka kalau kita melihat sirah nabawiyah, Nabi itu melakukan iktikaf sejak Ramadan ini difarduhkan kepadanya dan kepada umatnya, yaitu kita semua, tahun kedua Hijriah. Itu 10 terakhir beliau melakukan iktikaf. Hanya di tahun terakhir beliau, yang mana di tahun itu beliau meninggal, itu melakukan iktikafnya 20 hari. Para sahabat tidak sadar. Yang sadar itu hanya sahabat karibnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Pada Ramadan itu beliau tidak seperti biasanya. Dari 10 Ramadan sudah sering masuki masjid, beriktikaf di masjid. Biasanya 20 Ramadan ke atas. Abu Bakar menyadari bahwa ini tidak biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Inilah keutamaan dan keistimewaan Abu Bakar. Maka kata Nabi, Abu Bakar itu tidak bisa dilewati derajatnya. Kenapa? Lima waqara fi qalbihi, kata Nabi, karena apa yang ada di hatinya.
Abu Bakar itu orang yang paling mempercayai Nabi SAW, apapun yang penting keluar dari Nabi SAW. Sampai peristiwa Isra Mi'raj semua, sampai sahabatnya masih bingung dengan kejadian itu. Abu Bakar, kalau itu yang mengatakan Muhammad lebih mustahil dari itu, saya pasti 100% tidak kurang sedikit pun keyakinan saya percaya. Bahkan beberapa tanda-tanda ketika beliau akan meninggal dunia, yang paham pertama Abu Bakar. Ketika beliau bersabda, ada seorang hamba diberi pilihan oleh Allah, apakah menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah atau menjadi penguasa, atau dalam satu riwayat diberi pilihan oleh Allah untuk menghadapnya atau tetap hidup di dunia ini. Dia memilih bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabda ini keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar langsung paham bahwa ini artinya isyarat tentang dekatnya ajal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tujuan dari itikaf apa? Memang kalau di 10 terakhir itu tujuannya dalam rangka mudah-mudahan ketika malam Lailatul Qadar itu ada, kita sedang berada di tempat yang paling baik, dalam kondisi yang paling baik, yaitu di masjid Baitullah fil ardi, rumah Allah di bumi itu adalah masjid. Dan ini sunnah. Tujuan diantara beberapa tujuan dari itikaf adalah at-takhalli an ghairillah. Jadi meninggalkan dari semua yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ditanamkan ketika kita itikaf. Berusaha untuk memfokuskan diri, jiwa kita, lahir batin kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu di rumahnya, yaitu di masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ada unsur-unsur ruhiyah. Kemudian juga di akhir Ramadan ini ada perintah untuk melaksanakan atau mengeluarkan zakat fitrah kepada semua umat Islam, min hurrin merdeka, au abdin atau hamba sahaya, au rajulin atau laki-laki, au imra'atin dalam hadis, atau perempuan, sagirin au kabirin, kecil atau besar, semuanya diwajibkan membayar zakat fitrah. Zakat fitrah, az-zakatu an-numu wan nama, berkembang dan tumbuh, itu makna zakat. Jadi harta yang kita miliki kalau diibaratkan tanaman, harta yang tidak dizakati sama saja dengan tanaman yang tidak dibersihkan dari hama. Artinya kalau ada harta yang tidak disucikan, maka harta ini akan mempengaruhi keluarganya, mempengaruhi dirinya, mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini diantara makna zakat. Kemudian makna lain dari zakat ini adalah bahwasanya zakat ini dalam rangka untuk supaya di hari raya di mana semua umat Islam disunnahkan untuk berbahagia karena fadlullah, karena rahmatullah, karena hadallah, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ini mereka yang oleh Allah diuji dengan kekurangan mendapatkan tambahan dan merasakan kebahagiaan sebagaimana yang dirasakan oleh mereka yang berkecukupan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia-manusia yang disucikan oleh Allah dari celah-celah, dari kotoran-kotoran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan, senantiasa memberikan kita taufik untuk senantiasa menjalankan perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.